الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kabarnya warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anda Story. Alhamdulillah baik Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Antum kan baru sampai dari Tanah Suci nih. Alhamdulillah pakai Muastur ya. Jadi kemarin Qadarullah pas ketika mau naik pesawat di Jeddah, di Bandar Jeddah menuju Jakarta, Qadarullah istri antum sakit. Nah bagaimana antum bisa nggak ceritakan kronologisnya itu? Ya supaya ini insya Allah obrolan kita ini bisa jadi pelajaran bagi seluruh kaum muslimin. Silakan. Amin amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin kami sekeluarga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika mau berangkat pulang bersama rombongan Muastur, ya jadwal terbang dari Jeddah menuju Indonesia. Qadarullah, alhamdulillah waktu perjalanan dari Madinah ke Jeddah itu untuk ke bandara, alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa, lancar, aman, sehat. Ya. Tanda-tanda juga tidak ada? Tidak ada tanda-tanda, tidak ada Pak. Ya. Untuk pelayanan juga dari travel tidak ada yang ditinggalkan atau terlewatkan, alhamdulillah kayak makanan, minuman semuanya lengkap Pak. Bahkan kami benar-benar sering merasa berlebih. Masya Allah. Sampai-sampai disimpan dulu, makanannya disimpan lagi untuk nanti lagi. Ya, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, tapi di sini saya mau sedikit bercerita saja. Ya, alhamdulillah, singkat cerita sampai di Bandara Jeddah, semua sudah dipersiapkan oleh tim travel, handling bandaranya sudah siap. Bagasi masuk Pak. Bagasi masuk sudah. Iya. Ya. Setelah bagasi masuk kan kita nunggu buat bisa check-in bandara bersama rombongan. Nah itu waktu nunggu, qadarullah istri Ana vertigonya kambuh. Masya Allah. Memang udah 5 tahun lebih nih. Ada riwayat ya, sakit vertigo. Ya. Jadi memang untuk yang memiliki riwayat vertigo itu perlu obat terus kan. Ya. Alhamdulillah sebetulnya kita udah siap. Sebenarnya kita juga udah siapkan obatnya. Sudah juga siap. Sebenarnya, ya. Dan saat waktu kambuh itu bahkan sebelum kambuh, istri Ana udah minta mau minum obat dong, apa kayak muter-muter kan. Ya. Langsung minum, langsung dosisnya sesuai sama yang ditentukan lah. Soalnya biasanya itu kan 24 mili. Tapi sama saudara dibilang udah nggak usah terlalu ini, bikin 12 mili aja dulu. Karena kebanyakan orang kan paling 6 mili satu tablet gitu. Kita langsung sekali 2. Nah itu tapi karena udah mepet waktu, pihak bandara ngecek, kondisi kesehatan dicek, qadarullah di cancel keberangkatan. Masya Allah, karena menurut pihak bandara tidak layak ikut terbang. Pesawat. Terus setelah antum dapat kabar atau berita dari pihak bandara nih untuk di cancel ikut terbang, ini bagaimana perasaan antum? Ini saya pengen tahu perasaannya waktu itu tuh bagaimana gitu. Terus terang kaget Pak. Kaget ya? Kaget, terkejut. Yang nggak ada lah menyangka kalau kita itu berangkat rombongan pulang bakal kepisah kan Pak. Terus pasti datang pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang kita bingung, ya kan? Kalau cancel, namanya di cancel berarti nggak jadi berangkat. Iya, nggak jadi berangkat ya kan? Harus tahu nih kemana kita mau arahnya, ya kan? Mau di mana kita, ya kan? Mau sedangkan kita terpisah dengan rombongan. Kita terpisah dengan rombongan, kita di negeri. Alhamdulillah, tapi kita yakin Pak itu negeri muslimin. Itu di situ alhamdulillah saya yakin menguatkan juga istri tenang. Kita ini di negeri kaum muslimin. Kita selama di sini udah berapa kali kayak barang kita tinggal di sini di situ, tapi alhamdulillah Allah jaga. Ya kan? Bagaimana sikap kaum muslimin di sini? Nah, kita tenang dulu. Tenang. Dan di sini juga ada orang-orang beriman pasti yang bantu kita. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah dari tim travel nggak ada yang meninggalkan sama sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Semuanya tanggung jawab, semuanya menguatkan, semuanya nggak ada yang menunjukkan hal-hal yang membuat kita takut pesimis. Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi di situ kita tenang ya. Iya, di situ kita tenang. Kayak gitu. Dan untuk istri saya juga kan di situ kita bisa lebih menguatkan dia. Karena namanya yang sakit istri, yang merasakan dia. Jadi khawatir kayak gitu. Alhamdulillah habis dari di cancel itu
langsung dijadwalkan, langsung dipesankan penginapan untuk tinggal malam itu. Di bandara itu langsung dipesankan penginapan. Untuk penginapannya itu tidak jauh dari bandara. Dari jauh ya. Sekitar 10 menit. Ya. Hotel bandara lah kalau tempat kita ya. Ya betul, kayak hotel bandara kayak yang di Orchard. Ya. Ya kayak gitu. Terus kemudian ya langsung dilayani kesehatannya pertama Pak. Kita langsung diajak ke klinik, periksa kesehatan full. Dan alhamdulillah pemeriksaannya juga ya di sana bagus ya Pak. Setelah pemeriksaan alhamdulillah langsung diantar ke hotel untuk beristirahat Pak. Gitu. Seperti itu. Jadi ketika kita udah keluar dari bandara, kita dilayani dengan kendaraan yang alhamdulillah nyaman ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Nyaman. Yang mengendarai juga alhamdulillah paham dengan kondisi. Enggak yang laju ugal-ugalan gitu kan. Enggak yang kebut-kebutan. Iya, enggak, alhamdulillah. Fasilitas hotelnya termasuk fasilitas hotel yang bagus. Yang bagus ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, terus kemudian kan menginap semalam di hotel bandara di Jeddah. Dan kemudian kita mendapat kepastian untuk balik lagi ke Indonesia itu kapan itu? Oh, itu untuk kepastiannya itu karena pihak itu kan dapat kabarnya setelah di cancel, itu pihak bandara nggak akan memberi reschedule tiket kalau belum ada surat layak terbang dari dokter spesialis. Jadi kita belum dapat kepastian terbang sebelum kita dapat surat keterangan layak terbang. Jadi harus ada surat keterangan dari dokter spesialis. Iya, betul. Nah, waktu malam itu tetap diperiksa Pak. Ya. Tapi belum dapat surat karena yang meriksa bukan dokter spesialis. Walaupun dinyatakan sehat oleh dokter umum, mungkin dokter umum ya, oleh pihak klinik dan rumah sakit itu, tapi belum dapat suratnya. Jadi setelah kita istirahat semalam di Jeddah itu, sekitar pukul 9 lebih lah itu kita dijemput untuk ke rumah sakit lagi untuk cek dengan dokter spesialis. Alhamdulillah ceknya lengkap Pak. Masya Allah itu di sana itu dokter spesialisnya itu walaupun kondisi pasiennya setelah pengecekan umum ya, tensi ya kan, suhu dan lain segala macam selesai, nggak ada gejala apa-apa, sehat semua, tapi tetap Pak mereka pengen tahu dari mana sumber vertigonya ini Pak. Masya Allah. Jadi tetap diambil darah Pak. Tetap ya Iya diambil darah. Ya tetap sampai detail ya. Iya detail. Itu satu pengalaman juga itu Pak. Ternyata betul-betul orang kesehatan di sana itu Pak. Ya, jadi tidak hanya sekedar formalitas. Iya, nggak sekedar formalitas. Dicek lagi ulang. Betul. Dan ada satu Pak, Masya Allah mungkin ini untuk pelajaran juga ya bagi tim kesehatan yang ada di Indonesia. Iya. Istri saya cerita waktu itu kan waktu masuk ke ruangan dokter kan kita nggak boleh masuk tuh. Istri saya cerita dokternya itu Pak, kan itu kan kita pertama malam datang ke 2 klinik 1 rumah sakit demi dapetin surat itu, tapi memang nggak ada yang bisa ngeluarin. Nah waktu siangnya, waktu kita dapat ketemu dokter spesialis itu datang ke 1 klinik aja. Tapi itu di setiap klinik dan rumah sakit semua dokternya sebelum mengkonsultasi pasiennya, mereka selalu mengucapkan Bismillah. Masya Allah. Bismillah terus berdoa sendiri tuh. Itu saya lihat itu cerita-cerita. Jadi beliau Bismillah setiap dokternya. Iya, setiap yang mau ngecek istirahat, mereka itu Bismillah terus berdoa. Kita nggak tahu, mungkin belum belajar doanya kan. Habis itu baru ditanya, kenapa? Masya Allah. Apa yang dirasakan? Masya Allah, ini harus jadi pelajaran nih buat dokter-dokter yang muslim terutama yang ada di Indonesia. Iya. Dan Masya Allah kalau mungkin menerapkan itu mungkin tambah ramai prakteknya. Insya Allah. Amin. Ya kan? Nanti itu bagian dari simpatik juga kan? Iya. Begitu ada dokter muslim yang sebelum memeriksa pasien dia Bismillah dan berdoa. Iya. Masya Allah. Itu Masya Allah. Masya Allah. Nah itu salah satu poin yang positif lah ya dari pelayanan di rumah sakit di Jeddah ya Pak. Iya Pak. Masya Allah. Hal yang yang mungkin ya kan kita di sini juga pasti ada pengalaman ke rumah sakit, ketemu sama dokter dan lain-lain kan. Terlihat sepele tapi banyak dilupakan. Iya betul. Terutama di negara kita ini. Iya. Ya, mungkin bisa mudah-mudahan setelah ini banyak yang terinspirasi dan mengamalkannya. Masya Allah. Kemudian setelah itu mungkin ada lagi Pak yang menurut antum bagus ini buat. Tadi antum sempat singgung. Jadi setelah ke dokter umum, kemudian ke dokter spesialis itu dicek ulang lagi. Iya. Bukannya hanya formalitas saja begitu. Iya, betul. Oh, itu dicek ulang Pak.
Jadi sama dokter spesialisnya itu betul-betul sampai harus diambil darah, periksa darah. Padahal kondisi pasiennya benar-benar udah sehat, Udah sehat betul, ya? Pak. Udah kegiatan normal, Masya Allah. seperti semula, nggak ada ini itu, dan memang secara zahirnya nggak ada lagi. Kita yakin dokter-dokter pun orang biasa melihatnya nggak ada apa-apa. Tapi tetap mereka sebelum mengeluarkan surat keterangan layak terbang itu mau sampai mendetil kayak gitu. Mungkin itu bentuk dari amanah kali ya, dari mereka, sehingga mereka tidak asal memberikan surat keterangan walaupun terlihat secara zahir sudah sehat. Iya. Masya Betul, Allah. Pak. Terus kemudian setelah itu antum mendapatkan surat dan kembali lagi ke bandara ya Pak ya, Ya, untuk mendapatkan jadwal tiket terbang Ya. ke Indonesia. Nah itu bagaimana prosesnya Pak? Alhamdulillah habis dapat surat, kan itu memang kita tadi waktu dari hotel itu udah diarahkan untuk langsung aja siap-siap. Tapi tetap diingatkan karena kita belum dapat kepastian tiket, jangan check out dulu. Oh gitu. Iya, jadi kita jangan check out hotel dulu, nanti biar travel yang ngurus kalau misalnya memang kita langsung dapat tiket Ya. untuk jadwal terbang hari itu. Jadi untuk jaga-jaga lah ya. Betul, untuk jaga-jaga Ya. supaya kita nggak nggak kaget juga ntar giliran udah ke bandara ternyata belum dapat schedule hari itu kan. Iya betul. Pulang lagi nyari lagi. Itu salah satu hal yang Masya Allah itu Anda diingatkan itu Pak. Iya. Tolong jangan check out dulu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi habis dari dapat surat ke bandara, di bandara itu kan waktunya udah mendekati zuhur tuh. Ya. Itu alhamdulillah dari pihak travel itu selalu ditawarkan Pak, mau makan apa, anaknya mau makan apa, kan anak kan Pak, anak kecil dua. Ya. Gitu, mau makan apa, pengennya apa, itu dicarikan, diusahakan. Kalau memang nggak ketemu apa yang diminta, Ya. yang sama. Ya. Misalnya kayak anak gue pengen ayam crispy, belum buka nih. Ternyata di sana itu bukanya jadwal nasi kayak yang ini kan itu siang Pak. Oh gitu. Dikasih tahu kalau pagi di sini itu paling roti telur, katanya roti telur. Itu tetap dicarikan. Jadi kita apapun yang kita minta itu selalu diusahakan maksimal. Ya ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Terus diarahkan juga ke tempat-tempat yang nyaman kayak di bandara. Tunggu di sini aja, jangan capek-capek. Pokoknya waktunya istirahatnya dimaksimalkan. Ya ya ya. Kayak gitu terus. Nunggu proses sampai itu agak lama karena counter Qatar Airways-nya itu bukanya agak sore. Oh gitu. Jadi kita nunggu di bandara. Dan di situ juga kita ketemu dengan jamaah Indonesia yang lain. Iya iya iya. Ketemu dengan orang Indonesia yang memang kerja di sana. Iya. Dapat kita bisa ngobrol. Ya. Ada juga ternyata cobaan yang lain itu kan. Cobaannya sakit di sana. Sakit juga. Iya. Sampai-sampai itu tadi. Coba ceritakan ke Bang tadi ya kan. Kayak gitu. Ada jamaah yang sakit sampai dijemput sama anaknya yang kerja. Dikarenakan pihak travelnya dianggap oleh keluarganya tidak melayani dengan baik, Pak. Oh gitu. Sampai itu seorang ibu. Iya. Udah tua lah. Sepuh ya. Ya, tapi belum yang tua banget, belum, tapi udah tua. Untuk kita ngobrol. Kenapa kok ibunya sendirian? Pihak travelnya membiarkan ibu saya Masya Allah. tidak dirawat. Masa di hotel cuma dipijit-pijitin aja kan? Ada sampai kayak gitu Pak. Itu jamaah Indonesia. Kayak gitu. Jadi selama nunggu itu ya alhamdulillah nyaman. Kita juga diberi keleluasaan. Yang penting jangan jauh-jauh pokoknya. Ya. Sampai sekitar waktu udah mendekatin asar itu baru dapat kepastian. Kasihan ya. Sepertinya untuk jam penerbangan sama ya, cuman beda hari saja. Betul. Beda. Itu yang di tanggal 28. Kalau teman-teman yang lain, rombongan yang lain tanggal 27 udah berangkat. Iya, kita Di tanggal 28, berarti Iya. selisih 1 hari. Iya. Terus bagaimana setelah nyampe Jakarta, bandara, ketemu dengan tim Muastur Pusat yang di Jakarta, bagaimana pelayanan mereka? Setelah itu tetap mendapatkan hotel transit, Pak? Tetap, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah setelah kita diantar dari Bandara Jeddah sampai check-in bandara, itu kita dari mulai kita ketinggalan karena di cancel sampai kita diantar masuk check-in bandara di Jeddah. Ya. Dapat schedule itu kita baik via WA atau dari tim yang ada di Jeddah secara langsung itu dikomunikasi terus. Masya Allah. Bagaimana kabarnya? Ya. Diarahkan ketemu nggak gate penerbangannya karena kita maju itu ya, karena transit ya. Iya betul. Itu diarahkan terus.
Jadi penerbangan dari Jeddah ke Doha 2 jam. Di Doha itu transit paling cuma sekitar 1 jam. 1 jam. Tapi juga dapat pengalaman juga, beda-beda bandara, beda gate-gate kan. Memang yang di Doha itu Masya Allah, perjalanan dari sampai ke gate yang kita tuju Jauh ya? lumayan. Dan itu jalan kaki? Jalan kaki. Oh iya. Memang di sana itu kan kalau kayak di Jeddah kan kita ada keretanya. Ada kereta, ya. kan? Kayaknya di Doha itu nggak tahu. Naik kereta nggak sih, Sayang? Lo sempat naik ya? Di Doha, di Doha itu naik kereta sekali. Tapi setelah sampai, nggak ada lagi Pak kereta buat ke gate yang di ujung. Oh gitu. Ya tetap jalan. Ya Allah. Nah itu tetap di sana tetap ditanyakan gimana udah sampai Doha belum sama pihak Mas. Ya kan? Ya. Ketemu nggak gate-nya? Jangan sampai nggak ketemu ya. Jangan sampai nggak ketemu. Iya. Jadi boardingnya itu di Doha itu sekitar pukul 1.40. Ya, sekitar pukul 1.40 boarding, terbang dari sana 2.40 lewat lah, sampai jam 3. Sampai Jakarta kemarin jam 4 kurang. Jam 4 kurang ya? Ya kurang lebih sama lah. Iya. Kurang lebih sama rombongan udah duluan. Dan Nana kan pertama kali dapat kabar dari Antum tuh ditelepon sama Pak Somad. Itu Ana inget banget karena sebelum ngangkat Ana lihat jam. 1:30 malam. 1:30 malam waktu Indonesia. Ya, waktu Indonesia. 1:30 malam waktu Indonesia. Makanya apaan Pak, Ana ganggu malam-malam? Enggak, Bapak ada apa gitu kan. Terus ada dikasih kabar gitu. Masya Allah. Berarti alhamdulillah ya, setelah di hotel transit baru besoknya tetap pulang. Ya, alhamdulillah semuanya aman. Bagaimana hotel transitnya? Enak Pak? Masya Allah Pak. Masya Allah, nyaman. Ya? Nyaman ya? Enak. Sampai juga kita langsung dikontak. Kita nggak cari-carian lagi. Informasinya lengkap. Itu yang kita nyaman itu ketika informasi lengkap. Masya Allah. Karena kalau informasinya nggak lengkap, termasuk saya ini kan orangnya nanya terus Pak. Iya. Kalau misalnya nggak jelas itu saya nanya terus. Iyalah, betul. Daripada susah nanti gitu. Iya betul. Alhamdulillah informasinya lengkap. Jadi kita itu bertemu dengan tim itu nggak susah, nggak cari-carian. Terus armada yang untuk jemput kita untuk ke hotel juga langsung udah siap standby. Masya Allah kemarin itu waktu transit di Jakarta, transit hotel itu, keluar dari bandara, cuma disuruh duduk sebentar Pak, kayaknya mobilnya, pas baru mau duduk, udah datang mobil. Masya Allah. Pak, mungkin dengan layanan Mu'adz Tour yang Antum rasakan ya, karena travel itu sebenarnya bisa kita nilai baik atau tidak ya ketika seperti ini. Kalau lancar-lancar, nggak ada yang sakit, semuanya sehat, ya nggak ada masalah. Iya. Tapi setelah atau ketika ada jamaah yang mengalami kendala seperti ini dan bagaimana pelayanannya, tadi Antum cerita di mana di Jeddah ada yang tidak dilayani dengan baik. Iya, betul. Nah, seperti itu. Kalau Antum menilai secara keseluruhan ketika istri Antum sakit, bagaimana dengan layanan yang sudah diberikan oleh Mu'adz Tour? Alhamdulillah, ini sekalian saya mengucapkan terima kasih juga Pak. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Kepada seluruh tim dan orang-orang beriman yang telah memberi kami bantuan dan pertolongan ketika kami diuji dengan di-cancelnya penerbangan kami bersama rombongan itu Pak. Khususnya tim Mu'adz Tour. Yang walaupun tengah malam dihubungi kontak segala macam tetap on semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Bisa ditelepon bahkan, nggak cuma via WhatsApp kan. Itu saya benar-benar mengucapkan jazakumullah khairan dengan seluruh pelayanan ketika tentunya dari awal Pak. Secara umum dari awal saya ucapkan terima kasih banyak. Masya Allah. Khusus lagi ketika saya sekeluarga. Saya sama istri sama anak saya yang masih kecil 2 ini mengalami ujian untuk gagal terbang. Itu alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah khairan, tetap ditemani, tetap dibimbing, tetap diarahkan dan tetap dilayani dengan fasilitas-fasilitas yang buat kita sebagai jamaah travel itu tenang. Kita nggak khawatir, kita nggak kesusahan. Masya Allah, alhamdulillah. Ketika kita juga ada rasa takut, ya kan? Pasti ada rasa takut. Ya betul. Bagaimana ini? Berapa? Dan itu manusiawi. Ya, semua pasti akan mengalami. Betul. Bahkan saya sendiri pun kalau di posisi itu sama.
Insya Allah. Takut, khawatir, Ya. kapan dan lain segala macam. Itu kita bertanya tetap dijawab dengan tenang, tetap diarahkan dengan tenang, Ya, Masya Allah. tetap didoakan. Sampai secara singkat kami bisa sampai lagi ke tanah air, Masya Allah, Alhamdulillah. bisa ketemu keluarga lagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Bahkan sampai saat ini juga kami masih dilayani. Masya Allah. Jazakallah Amin. khairan, Wah, jazakallah khairan. Masya Allah, Alhamdulillah. Mari dilanjut makannya, Pak. Nggak, Pak. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau umroh bawa anak kecil usia 1 tahun itu ternyata nggak merepotkan ya Pak ya? Alhamdulillah enggak, Pak. Enggak. Itu tapi memang kembali ke keluarga masing-masing, ke orang tua masing-masing. Tapi tentunya memang kalau kita udah niat karena Allah, kita pengen anak kita juga tahu tanah suci kan. Dan kan kita dapat pahalanya juga insya Allah. Iya. Sebagaimana riwayat yang mungkin saya nggak bisa jelasin, Ustadz mungkin bisa jelasin kan. Kita tetap dapat pahala dari anak kita itu. Iya. Lebih-lebih lagi ketika kita itu tadi, ketika kita berangkat bareng travelnya itu mampu buat berimprovisasi untuk hal-hal yang dibutuhkan dan diperlukan. Iya. Jadi bukan cuma urusan-urusan umum yang sudah terschedule aja. Iya. Jadi anak-anak kita, keluarga, orang tua itu diperhatikan anaknya butuh apa, kondisinya seperti apa ketika di dekat kita. Kayak yang saya ceritakan tadi kan, mereka ketika ngelihat kita sedikit kerepotan oleh anak yang menangis, ya kan, sedangkan atau istri kita atau suami kita itu sedang ada urusan, mereka nggak menyerah untuk menenangkan anak itu. Saya bawa anak 2. Iya. Yang satu 3 tahun, satu 1 tahun 3 bulan. Iya. Kayak gitu. Dan ketika istri saya ada kebutuhan, nggak bisa megang anak, itu ada yang bantu. Walaupun bukan saudara silaturahmi kandung, tapi kita saudara se-Islam, tetap dari travel. Nggak nyerah. Anaknya saya tadinya nggak mau, Pak. Nggak mau, orang asing kan. Tapi tetap mereka nggak nyerah. Nggak apa-apa, yuk sini. Sampai nggak apa-apa, ya nggak apa-apa Pak, saya gendong coba. Coba dulu sampai anak saya alhamdulillah bisa tenang sama mereka. Saya jadi nggak terlalu kerepot. Jadi bawa anak kecil untuk berangkat umroh, asalkan kita niat karena Allah, berdoa. Insya Allah juga dari pihak travelnya yang paham ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan matur. Dari yang saya alami ini, mereka termasuk yang saya benar-benar berterima kasih. Jazakumullah khairan untuk hal-hal yang udah dilewati dalam perjalanan umroh kali ini. Kayak gitu, Pak. Iya kan selama ini kalau bawa anak kecil nggak usah umroh, bepergian kemana katanya bawa anak kecil repot, anak kecil repot. Ternyata enggak ya Pak. Enggak kok. Kalau misalnya kita niat karena Allah, yakin Pak, Allah pertemukan dengan orang-orang juga yang karena Allah membantunya. Iya. Betul. Kayak gitu. Karena itu tadi yang saya benar-benar ingat patokan ketika di sana itu, apalagi waktu ketika kita ngalamin udah cancel penerbangan itu, Pak. Itu satu, Pak. Kita di negeri kaum muslimin, kita bersama orang-orang muslimin, orang-orang muslim, yakin saudara-saudara seiman itu pasti Allah datangkan. Alhamdulillah yang memang bertanggung jawab karena kita ada kontrak travel kan. Pihak travel sendiri maksimal, Pak. Itu alhamdulillah. Jangan ragu lah. Termasuk dengan Muastur juga kalau misalnya mau umroh bawa anak, insya Allah jangan ragu. والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى